Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi bareng saya Bunda NH di channel Bunda NH, teman-teman. Apa kabar semuanya? Para pendamping dan para penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, dimanapun kalian berada, kalian bisa lagi bertambah sehat, bertambah kuat, bertambah lagi semangat ya. Jangan pernah menyerah teman-teman semuanya. Ya, yang baru bergabung dan belum subscribe terlebih dahulu ya. Dan yang sudah bergabung, sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih karena dengan subscribe kalian dan support dari kalian itu semakin saya bersemangat untuk membuat video-video ya, berbagi pengalaman. Semua ini berdasarkan pengalaman saya teman-teman ya, yang mempunyai pasangan saya yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder ya, yang akhirnya bisa sembuh total tanpa obat, tanpa herbal, secara alami teman-teman. Jadi semua teman-teman semuanya juga bisa ya, seperti apa yang kami lakukan. Saya bukan dokter, saya juga bukan ahli ya, saya bukan ahli medis, saya juga bukan ahli terapi. Ini semuanya adalah berdasarkan pengalaman saya teman-teman. Teman-teman, pada video saya kali ini adalah bagaimana cara pendamping ya menenangkan yang namanya pasangan, baik suami atau istri, pada saat menghadapi panic attack, pada saat menghadapi sensasi-sensasi yang begitu horor dan begitu yang namanya menyiksa mereka ya. Terasanya itu mereka itu selalu saja merasa sakit teman-teman. Nah teman-teman, simak terus sampai habis ya, simak terus sampai selesai video-video saya agar teman-teman para pendamping itu bisa memahami bagaimana cara kalian ya mengatasi dan menghadapi pasangan kalian ya, baik istri ataupun suami, pada saat terkena yang namanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder teman-teman. Bagaimana sih cara menenangkan pasangan kita ya, baik istri ataupun suami yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder itu teman-teman. Nah di sini semuanya berdasarkan pengalaman saya teman-teman ya. Saya dan suami ya menghadapi yang namanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder itu selama bertahun-tahun teman-teman. Tapi ya karena tekad kami ya, semangat kami, terutama semangat dari suami saya teman-teman, itu bertekad untuk bisa kembali hidup normal, bertekad lagi untuk bisa kembali pulih dan melakukan aktivitas apapun tanpa ada yang namanya anxiety, cemas berlebih, dan sensasi-sensasi yang horor itu teman-teman ya. Karena dengan semangat juang ya dari kita semua nih, baik pendamping maupun pasangan ya teman-teman ya, itu akan lebih mempercepat yang namanya proses kesembuhan, proses kembali bisa pulih ya. Jadi teruslah teman-teman sebagai pendamping, teruslah bersemangat, teruslah tetap sehat agar kalian itu bisa terus mensupport, memberikan dukungan, memberikan support system yang baik, totalitas ya, tanpa ada rasa lelah, tanpa ada rasa yang namanya mengeluh itu terutama. Jadi semua teman-teman, pada saat pasangan kita, baik istri ataupun suami ya, yang sedang menghadapi berbagai macam sensasi teman-teman ya, bagaimana sih cara kita sebagai pendamping itu menenangkan mereka teman-teman. Nah di sini teman-teman ya, yang namanya pendamping itu butuh kesabaran, butuh keikhlasan, butuh yang namanya itu semangat lagi, agar apa ya, agar pasangan kita ini bisa lebih bersemangat lagi teman-teman ya, untuk bisa terbebas secepatnya itu dari yang namanya anxiety, psikosomatis disorder. Jadi semua teman-teman ya, pada saat mereka mengalami sensasi horor, pada saat mereka mengalami yang namanya panic attack, kita sebagai pendamping ya, itu harus bisa menenangkan diri mereka teman-teman. Caranya bagaimana ya? Mungkin nih sebagian teman-teman para pendamping itu pernah melakukan apapun ya, pernah melakukan satu hal yang
membuat pasangan kita ini akhirnya bisa tenang. Nah, di sini ya video saya ini teman-teman ya, channel Bunda Inha ini itu adalah khusus untuk para pendamping ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kalian juga yang sedang berjuang terbebas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, itu bisa kembali hidup normal ya dengan menonton channel-channel kami ya, channelnya Bunda Inha, channelnya Kang Sundandi. Kalian bisa itu ya menonton, karena untuk apa? Untuk memotivasi, untuk menyemangati diri kalian agar kalian bisa secepatnya sehat, bisa secepatnya sembuh, bisa secepatnya yang namanya bisa melakukan aktivitas apapun dengan riang gembira, teman-teman. Nah, semua teman-teman ya, saya kali ini ada di tempat favorit seperti biasa. Saya olahraga bareng sama suami, karena olahraga jalan kaki di pagi hari itu benar-benar banyak manfaatnya banget untuk kami ya, terutama untuk kalian yang sedang berjuang untuk bisa terbebas segera ya dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Nah, teman-teman, cara menenangkan pasangan kita ini ya, baik istri ataupun suami. Nah, kita sebagai pendamping itu harus lebih tenang dulu teman-teman ya dari pasangan kita. Pada saat pasangan kita sedang panik, nah kita jangan ikut panik teman-teman. Kita harus lebih rileks, kita harus lebih tenang. Nah, cara-caranya itu sangat sederhana sekali teman-teman untuk ya pasangan kita ini agar bisa melakukan metode-metode secara sederhana agar bisa kembali pulih teman-teman ya, normal lagi, bisa tertawa lagi, bisa riang gembira lagi ya, sembuh alami tanpa obat, tanpa herbal. Itu teman-teman itu sangat mudah teman-teman. Nah, teman-teman, dulu cara saya ya menenangkan suami saya adalah dengan cara saya lebih tenang dulu teman-teman ya, agar bisa membuat suami saya itu tenang. Terus saya berikan afirmasi-afirmasi positif bahwa pasangan kita ini teman-teman itu sehat, itu aman, itu baik-baik saja. Karena kalau mereka sampai selalu saja berpikiran negatif, selalu saja takut ya, terus mereka itu yang ada selalu saja mendiagnosa sendiri, itu wajar teman-teman, karena itulah sifat dari anxiety psikosomatis disorder teman-teman, yang selalu saja tidak percaya pada hasil pemeriksaan dokter atau tidak percaya pada yang namanya mentor-mentor atau motivator-motivator yang telah memberikan edukasinya, memberikan motivasinya gitu kan. Ada bahkan ya dari mungkin nih sebagian dari teman-teman ya, mohon maaf ya, bukannya saya ngomong asal aja, bukan saya ngomong sembarangan aja, tapi ada juga teman-teman yang berpikir negatif tentang kami ya, tentang channel-channel kami, tentang video-video kami. Yang ada dalam pikiran mereka nih, orang-orang yang tentunya itu ya, itu memang bentuk satu kasih sayang untuk keluarganya ya, untuk tidak lagi menonton video-video di YouTube yang terkait dengan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder ya. Itu sebagian orang menyarankan untuk tidak menonton, ya nggak apa-apa, kami terima gitu kan. Kami tidak memaksa untuk kalian itu menonton video-video kami, tapi ya teman-teman ya, kami punya tujuan baik teman-teman. Kami ikhlas membantu semua teman-teman yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang selalu saja meratapi, terus selalu saja apa yang terjadi sama saya gitu kan. Teman-teman selalu berpikirnya seperti itu, jangan-jangan saya punya penyakit berat, punya penyakit yang berbahaya. Selalu saja sensasi-sensasinya itu kalian ini ya, kait-kaitkan dengan penyakit berat, dengan hal-hal yang belum tentu gitu kan. Nah, ada juga teman-teman ya, mereka selain melarang keluarganya itu untuk menonton video motivator ya atau mentor, itu hak kalian ya, kalian yang bisa memutuskan sendiri. Tapi ada juga ya akhirnya berpikir negatif teman-teman ya. Ada yang bilang seperti ini, ya itu bikin channel-channel seperti itu jangan dipercaya, bikin video itu jangan dipercaya, itu bisa aja cari uang gitu kan, cari uangnya lewat situ. Nah teman-teman, ayolah berpikir positif teman-teman ya. Semua yang kami lakukan itu adalah ikhlas, itu bentuk apa ya, bentuk
apresiasi diri ya, terutama suami saya yang sudah sembuh total ya, bisa sembuh total tanpa obat, tanpa herbal, yang akhirnya berjanji teman-teman ya, suami saya itu nazar untuk bisa membantu teman-teman setelah suami saya sembuh itu, sudah ini bertekad ya untuk bisa mengajak teman-teman yang lain yang sedang merasakan yang namanya gangguan asam lambung, good anxiety psychosomatic disorder itu, agar bisa kembali pulih seperti beliau teman-teman. Jadi ayolah berpikir positif, jangan berburuk sangka, jangan berprasangka buruk ya. Harus tetap berprasangka baik teman-teman, tapi penilaian orang lain itu ya tidak apa-apa teman-teman, itu terserah, itu sudah menjadi urusan mereka dengan Allah ya. Yang penting kami ikhlas membantu, kami ridho ya, membantu kalian semua teman-teman agar pasangan teman-teman ini bisa segera pulih lagi, bisa kembali hidup normal ya. Karena suatu kebanggaan kalau kami ini berhasil ya membantu teman-teman itu untuk bisa terbebas dari anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman ya Allah. Itu biarlah hanya Allah yang membalas teman-teman ya semua kebaikan teman-teman yang sudah mensupport kami ya, memberikan dukungan-dukungan pada channel kami agar kami lebih berkembang ya, agar kita sama-sama bisa yang namanya membantu teman-teman yang lain yang masih belum kembali pulih. Itu teman-teman tujuan kami. Jadi tolong ya teman-teman, jangan pernah berprasangka buruk terhadap kami ya. Kami ini membantu semuanya dengan setulus hati ya. Gitu teman-teman. Nah, balik lagi ya. Yang namanya sensasi horor, yang namanya sudah bulan, nah itu pasti ya. Mereka itu alami teman-teman, saat sensasi-sensasi itu mereka hadapi. Nah, menenangkan diri pasangan kita ini teman-teman agar mereka itu tidak panik, agar mereka itu bisa menerima keadaan ya. Kita harus memberikan afirmasi-afirmasi positif ya, meyakinkan lagi bahwa pasangan kita ini baik suami atau istri itu aman, baik-baik saja sesuai hasil pemeriksaan dokter ya. Jadi kita harus bisa lebih menyemangati mereka untuk tetap melakukan aktivitas fisik ya sehari-hari. Misalkan seorang ibu rumah tangga nih, ibu rumah tangga melakukan aktivitas fisiknya kan di rumah ya, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu normal aja, nggak apa-apa teman-teman. Jangan pernah terhalang ya gara-gara kalian ada yang memprovokasi gitu kan untuk tidak percaya sama ini, sama mentor ini, sama video ini, ya nggak apa-apa, itu semua keputusan ada di dalam diri kalian. Karena kesembuhan pun ya teman-teman ya, karena kalian bisa kembali hidup normal juga itu tergantung dari diri kalian sendiri, usaha dari diri kalian sendiri. Semuanya obatnya itu ada pada diri pasangan teman-teman semuanya ya, terutama untuk para pendamping. Ayolah tetaplah memberikan suasana yang tenang, yang nyaman ya, bisa menenangkan diri pasangan kita ini agar tidak selalu saja berpikiran negatif, selalu saja overthinking, yang ada nanti sensasi itu ya lama gitu kan teman-teman, menghilangi dari kehidupan pasangan teman-teman. Nah, mungkin di sebagian teman-teman ada yang mengeluh ya pendamping nih. Jangan ya teman-teman ya, jangan mengeluh, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah ya. Para pendamping ini sudah luar biasa ya, sudah bisa yang namanya membangkitkan semangat juang pasangan teman-teman juga. Udah saya ya, terutama Kang Sunadi itu bisa acungkan jempol untuk semua, bisa acungkan jempol untuk semua pendamping di sini. Nah teman-teman, cara menenangkan diri pasangan dengan tadi ya, memberikan afirmasi positif, terus memberikan edukasi-edukasi yang positif, dan memberikan keyakinan yang besar bahwa pasangan kita ini baik-baik saja ya kan. Nah itu menjadi satu ini teman-teman, nanti yang ada ya, pasangan teman-teman itu akan menjadi tenang ya, tenang hatinya. Terus ayo, cara menenangkan diri juga bisa teman-teman, ajak pasangan kita ini ya untuk meningkatkan iman dan takwanya, beribadahnya itu ditingkatkan lagi ya.
menjalankan ibadahnya dengan lebih khusyuk, minta sama Allah, minta berdoa. Jangan pernah putus berdoa teman-teman ya, karena ikhtiar semuanya harus dibarengi dengan doa teman-teman. Nah, semua teman-teman yang belum melakukan olahraga jalan kaki di pagi hari, ayo lakukan ya, agar kalian bisa segera terbebas dari yang namanya anxiety psychosomatic disorder dan bisa mengabaikan pola pikir kalian yang negatif. Olahraga juga ini sangat menyehatkan teman-teman ya. Kita mendapatkan vitamin D secara gratis, memperlancar yang namanya peredaran darah teman-teman, memperlancar peredaran darah kita. Akhirnya apa? Nanti ya sumbatan-sumbatan dalam pembuluh darah kita ini itu bisa terurai teman-teman. Akhirnya kita yang namanya kelingan, pusing, sakit kepala gitu kan, itu nanti akan berangsur-angsur hilang teman-teman. Cobain deh, rutin lakukan ya. Ya teman-teman semuanya, jangan pernah yang namanya itu selalu berprasangka buruk, curigaan sama orang ya. Terus juga selalu saja tidak bisa mengendalikan diri, mengontrol diri, maunya selalu marah, emosian. Nah, dengan tekanan-tekanan seperti itu teman-teman ya, selalu saja emosian, itu juga akan memicu kalian itu akhirnya memicu sensasi itu datang teman-teman, seperti sesak itu ya, dada berasa sesak, terus nafas berasa berat karena sesuatu yang dipendam. Itu akan memicu sensasi-sensasi itu datang terus teman-teman. Jadi kalian harus bisa yang namanya mengendalikan pola pikir kalian. Kalau kalian ingin cepat sehat, ingin cepat sembuh, ayo jalankan metode-metodenya itu ya teman-teman ya, dengan konsisten. Jangan lagi males-malesan ya, udah males karena lama nggak sembuh-sembuh. Jangan seperti itu. Justru kalian ya, kalau kalian bersemangat, kalau kalian bertekad gitu kan, lebih kuat lagi ya, itu pasti ya akan memicu jiwa ya, adrenalin kalian untuk bisa kembali ayam Abi ya. Ini teman-teman tuh kan, kayak gini aja udah bahagia. Makanya ayo teman-teman ya, ajak pasangan teman-teman nih untuk bisa yang namanya olahraga jalan kaki di pagi hari. Nah, kadang ada intermezzo seperti ini teman-teman. Nah, itu bikin happy ya, bercanda dengan suami tercinta gitu kan. Nanti dengan anak-anak, ajak aja ya keluarga yang lain untuk olahraga jalan kaki di pagi hari, berjemur sinar matahari teman-teman. Ayo bergerak, pokoknya nggak akan pernah bosan-bosan untuk mengingatkan kalian ya, terutama para pendamping. Ayo paksakan ya pasangan teman-teman itu belajar melatih mental, keluar rumah yang terdekat dulu, olahraga jalan kaki di pagi hari. Ayo bareng-bareng berjuang bersama ya, sehat bersama, kuat bersama. Nah itu teman-teman pokoknya ya, jangan semuanya itu akhirnya jadi kayak mental ayam, jadi mental tempe. Ya ini teman-teman ya, intermezzo ada iklan lewat. Gitu teman-teman tuh kan, kalau seperti ini happy teman-teman. Ayo bangkit, ayo berjuang. Pokoknya Bunda nggak akan tinggal diam, nggak akan selalu diam aja ya. Untuk yang belum bergerak itu Bunda pasti akan woro-woro, akan keluar. Ayo bangun. Kalau rumahnya deket nih, Bunda samperin. Kalau rumahnya deket-deket ya, samperin, ketok rumah. Ayo bangun. Jangan males terus, jangan rebahan terus, jangan tidur terus. Nah, ayo bergerak itu teman-teman. Nah, nanti kita bareng-bareng ya olahraganya. Bahagia teman-teman. Nah, balik lagi teman-teman ya, menenangkan diri pasangan kita ini memang ya itu tidak semudah apa yang kita kira ya. Nah, jadi teman-teman ya, menenangkan diri pasangan kita itu adalah jadi tugas kita ya, peran penting kita itu sangat dibutuhkan oleh pasangan kita teman-teman. Jadi ya, kita sebisa mungkin sebagai pasangan itu bisa menenangkan diri pasangan kita teman-teman ya.
bisa menenangkan diri, meyakinkan pasangan kita ini bahwa mereka itu sehat, bahwa mereka itu aman, tidak apa-apa ya. Kalau mereka masih ngeyel, mereka masih saja tidak percayaan gitu, tunjukin hasil dokter ya, itu tidak ada diagnosa ya penyakit yang serius. Nah itu juga bisa jadi senjata kita teman-teman ya, untuk para pendamping nih, kalau mereka itu masih saja belum bisa menenangkan diri. Nah tadi ya, meningkatkan iman dan takwa, ayo ajak lagi pasangan kita itu melatih mental untuk bisa sholat berjamaah ya, untuk bisa ikut majelis-majelis taklim, ikut pengajian-pengajian rutin di kampungnya, di kompleknya, atau di tingkat RT RW-nya, itu nggak apa-apa teman-teman. Latih mental pasangan teman-teman itu untuk bisa lebih berani lagi teman-teman. Nah kita bercandain aja, ayo mana kamu yang dulu sayang, ayo kamu bisa sayang, ayo gitu kan, bangkit 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 bangkit, ayo semangat semangat semangat, itu teman-teman. Pokoknya peran penting kita sebagai pendamping itu ya, yang sangat-sangat mereka itu prioritaskan teman-teman ya. Mereka itu ingin disayang, mereka itu ingin dimanja, nggak apa-apa ya, sesekali boleh, tapi kita harus sesekali itu tegas teman-teman. Kita harus bisa tegas ke pasangan kita ini. Kalau pasangan kita ini ya susah untuk diajak bergerak ya kan, paksain teman-teman ya, paksain pasangan teman-teman itu untuk bisa bergerak, terutama di pagi hari ya. Tetap menjalankan metode-metodenya dengan konsisten ya, tanpa ada lagi yang namanya males-malesan ya, males gerak, selalu rebahan. Usahakan sepanjang hari itu tidak tidur siang teman-teman. Karena apa? Kalau kebanyakan tiduran ya, tidur siang terus banyak tidur, terus juga banyak rebahan, yang ada nanti teman-teman malamnya itu tidurnya gelisah ya, malamnya itu tidak tenang. Nah itu teman-teman. Nah, yang sudah terlanjur ke psikiater nih ya, jangan usahakan nih teman-teman ya, itu tidak ketergantungan pada obat teman-teman ya. Usahakan tidak ketergantungan pada obat, terus juga bisa tenangnya itu ya, tanpa kegelisahan itu, tanpa obat, tanpa herbal ya. Kalau sudah terlanjur ketergantungan pada obat teman-teman, itu harus kita ya, harus kita stop teman-teman ya. Karena apa? Itu akan mengganggu yang namanya fungsional organ-organ vital lainnya. Jadi usahakan teman-teman ya, pasangan teman-teman ini bisa kembali pulih, bisa kembali sehat ya, itu tanpa obat, tanpa herbal, dengan cara-cara sederhana, sembuhnya secara alami ya, menjalankan metode-metodenya dengan konsisten, dibarengi dengan olahraga jalan kaki di pagi hari 10 menit, 30 menit sampai dengan 1 jam, itu nggak apa-apa teman-teman. Awal-awal itu lakukan dulu sedikit demi sedikit, pelan-pelan, jalan santai aja ya, durasinya juga itu tidak terlalu lama, nggak apa-apa, 10 menit dulu ya, 30 menit dulu, terus langkahnya itu 3.000 dulu, nanti 5.000, naik lagi 7.000 sampai dengan 10.000 teman-teman. Nah teman-teman, semuanya menenangkan diri pasangan kita ini teman-teman, itu butuh yang namanya kesabaran. Jadi teman-teman para pendamping itu harus lebih ekstra sabar lagi, harus lebih ekstra tenang lagi kitanya ya, jangan terpancing emosi, jangan kitanya ikut baperan ya pada saat pasangan kita ini sedang sensitif. Nah pokoknya kita harus benar-benar ikhlas ya, setulus hati merawat dan mengurus pasangan kita ini agar bisa kembali pulih, bisa melakukan aktivitas apapun, pergi kemanapun tanpa adanya gangguan cemas ya, tanpa adanya gangguan anxiety psychosomatic disorder. Jadi semuanya lancar, semuanya itu bisa berjalan tanpa ada lagi rasa murung, terus tanpa ada lagi rasa sedih. Jadi yang ada teman-teman, ayo bareng-bareng ceria bersama ya kan, tertawa bersama, semangat bersama, itu teman-teman ya. Jadi teman-teman semuanya jangan pernah yang namanya putus asa, jangan pernah yang namanya menyerah ya. Allah tidak suka orang-orang yang putus asa. Semuanya itu butuh proses teman-teman, tidak ada yang instan. Jadi jangan berharap ya pasangan teman-teman ini bisa sembuh secara instan teman-teman ya. Semuanya butuh yang namanya proses. Nah kalau kalian inginnya sembuh secara instan, pasti ya obat-obat yang terus herbal-herbal yang ditawarkan ya, produk-produk yang sekarang itu banyak sekali, itu kan bisa
kalian beli lagi, kalian beli lagi kan. Kalau ada yang orang yang ngomong nih, oh pakai produk ini bagus, oh pakai herbal ini bagus, nah kalian pasti nih ya teman-teman ya, karena pengen cepet sembuhnya secara instan ya, otomatis nih yang ada di otak kalian nih ya, atau pengen sembuh, pengen cepet sembuh, harus minum obat ini, harus minum herbal ini. Nah itu teman-teman, harganya berapapun pasti kalian akan kejar, kalian akan beli. Coba deh ya. Nah itu teman-teman, kalian tuh bisa yang namanya sembuh ya, kalian itu bisa yang namanya sehat dan pulih kembali, hidup secara normal itu tanpa obat, tanpa herbal teman-teman. Ayo lakukan dengan metode-metode yang sederhana yang sering saja selalu kami sampaikan di video-video kami teman-teman, terutama di channelnya Kang Sunandi dan Bunda Niha. Nah teman-teman, begitulah apa yang bisa saya sampaikan, bagaimana cara menenangkan diri pasangan teman-teman agar bisa lagi terbebas dari yang namanya anxiety psychosomatic disorder, akhirnya bisa bergerak ya, tanpa itu semua, tanpa adanya sensasi. Yakinlah kalian sehat, yakinlah kalian bisa kembali hidup normal ya, kalian bisa kembali beraktivitas apapun ya, tanpa adanya sensasi, tanpa adanya anxiety. Ayo, semuanya ada dalam diri kalian sendiri. Berjuanglah sepenuh hati ya, berjuanglah dengan tekad yang kuat ya, semuanya itu akan bisa kembali hidup normal. Ayo semangat cayo ya. Ya teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada video saya kali ini. Saya doakan semua teman-teman, baik pendamping maupun para pejuang penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder, bisa kembali hidup normal, bisa kembali sehat, pulih, dan bisa melakukan aktivitas apapun semau kalian, tapi tetap dengan mengatur ya pola hidup teman-teman semuanya, menjaga pola hidup teman-teman semuanya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang tidak berkenan, karena saya hanya manusia biasa teman-teman. Saya semuanya ini ya share di sini berdasarkan pengalaman saya bersama suami saya yang bisa sembuh total ya, tanpa obat, tanpa herbal, dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder. Nah teman-teman semuanya, tetap bersemangat, tetap sehat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat, salam sehat, cayo. Oke.